Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan bab 5 poin A sampai dengan D. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mayang Puspitayami, NIM B200190256. Yang kedua, Eka Widyaningsih, NIM B200190257. Yang ketiga, Misfa Ayu Ridwandari, NIM B200190258. Pengertian: Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih tetap berdiri kokoh. Muhammadiyah juga telah menunjukkan kiprahnya dalam membangun masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, banyak atribut yang dialamatkan kepada Muhammadiyah, antara lain yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan modernis, gerakan pendidik, gerakan ekonomi, gerakan sosial keagamaan, gerakan pembaharu, dan bahkan gerakan politik. Poin A. Muhammadiyah dan pendidikan. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 yang berkonsentrasi pada pendidikan dan pengajaran. Pada saat itu, pemerintah Belanda membatasi kegiatan pendidikan bagi kaum pribumi. Menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, nilai dasar yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah 1. Pendidikan akhlak, 2. Pendidikan individu, 3. Pendidikan sosial. Berikut merupakan lembaga Muhammadiyah yang terdistribusi sebagai berikut. Yang pertama, TK atau PTQ, jumlahnya ada 4.623. Yang kedua, Sekolah Dasar atau MI, jumlahnya ada 2.604. Yang ketiga, Sekolah Menengah Pertama atau MTS, jumlahnya ada 1.772. Yang keempat, Sekolah Menengah Atas atau AMK atau MA, jumlahnya ada 1.143. Yang kelima, Pondok Pesantren, jumlahnya ada 67. Yang keenam, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jumlahnya ada 1.017. Yang ketujuh, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain, jumlahnya ada 2.119. Yang kedelapan, Panti Asuhan, Santunan Asuhan Keluarga, dan lain-lain, jumlahnya ada 318. Yang ke-9, Panti Jompo, jumlahnya ada 54. Yang ke-10, Rehabilitasi Cacat, jumlahnya ada 82. Yang ke-11, Sekolah Luar Biasa atau SLB, jumlahnya ada 71. Yang ke-12, masjid, jumlahnya ada 6.118. Yang ke-13, musola, jumlahnya ada 5.080. Yang ke-14, tanah, jumlahnya ada 20.945.504 meter kubik. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah adanya kurikulum tambahan dalam bidang keislaman. Majelis yang secara khusus mengurusi bidang pendidikan dalam Muhammadiyah adalah 1. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen mengurusi lembaga pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Yang kedua, Majelis Pendidikan Tinggi atau Dikti adalah lembaga yang mengurusi lembaga pendidikan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau PTM. Majelis ini hanya ada dalam pimpinan pusat dan pimpinan wilayah. Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 mengenai program umum bidang pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah.
di seluruh jenjang melalui perencanaan strategi yang dapat mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana cita-cita pendiri Muhammadiyah dan sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sebagai institusi pendidik dan kebudayaan Islam. Yang kedua, memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategi dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi umat dan bangsa. Yang ketiga, menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam yang dapat menjadi model keunggulan di masa depan. Yang keempat, pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill dari subjek didik. Yang kelima, khusus mengenai taman kanak-kanak, Bustanul Atfal, playgroup, taman pendidikan Al-Quran, dan pendidikan informal serta non-formal lainnya, hendaknya dijadikan wahana persemaian penanaman iman, akhlak atau kepribadian, dan kreativitas sesuai dengan imajinasi anak dan tidak mematikan perkembangan jiwa anak-anak. Poin B. Muhammadiyah dan sosial budaya. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat. Dari dialog dan pembicaraan yang terus berkembang, mendorong terbentuknya dai yang disebut sebagai Korps Mubalik Keliling. Selain itu, dibentuk pula satuan kerja yang diberi nama Penyantunan dan Perbaikan Kehidupan Yatim Piatu, fakir miskin, dan orang yang tertimpa musibah atau masalah, dengan tugas pokok memberikan santunan kepada mereka. Penyantunan dan perbaikan fakir miskin mendorong terbentuknya PKU, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat, yang mempunyai tugas 1. Penyantunan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu serta anak gelandangan. Yang kedua, menyantuni orang-orang yang sakit. Selain itu, Muhammadiyah juga mengembangkan amal usaha sosial berupa pemberian bantuan dan pembinaan anak asuh bagi orang yang tidak mampu. Adapun bantuan yang diberikan antara lain, yang pertama, bantuan uang SPP, yang kedua, bantuan uang dan alat-alat keperluan sekolah. Yang ketiga, bantuan pinjaman sementara untuk menunjang usaha yang produktif, usaha anak asuh. Yang keempat, bantuan bahan pangan untuk meningkatkan gizi. Pengembangan seni dan budaya. Program Muhammadiyah periode 1990 sampai 1995 pada sub E tentang kebudayaan, yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya. Yang kedua, mengembangkan seni budaya profetik dan religius yang mampu mendorong dan membangkitkan fitrah kemanusiaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memberikan panduan terhadap gaya hidup yang semakin modern dengan kecenderungan yang pragmatis, konsumtif, materialistis, dan hedonistik. Dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang disahkan pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengerahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Yang kedua, rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahi Allah yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa dan ajaran Islam. Kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika dan norma-norma Islam
Sebagaimana tarjih tersebut, di samping itu juga diungkapkan, seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung, hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah, serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa isyan atau kedurhakaan dan kemusyrikan. Seni suara, baik seni vokal maupun instrumen, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya mubah atau boleh, serta menjadi terlarang apabila seni tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama dalam ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang beradaban. Menghidupkan sastra Islam bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan Muslim. Dengan keputusan tersebut, Muhammadiyah telah merespon perkembangan seni dan budaya kontemporer. Hal ini sekaligus menjawab kritikan terhadap Muhammadiyah yang dikatakan sebagai gerakan yang tidak apresiatif terhadap seni dan budaya. C. Muhammadiyah dan ekonomi. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya. Dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinannya yang semakin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur. Yang pertama, mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal, antara lain sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia. 2. Kelembagaan amal usaha yang telah didirikan. 3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dijalankan antara lain dengan mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan penguatan ekonomi umat. Mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat. Sharing dengan berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. Membangun jaringan informasi bisnis. Membangun jaringan kerjasama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu. Melakukan pendidikan keterampilan. D. Kemuhammadiyahan dan politik. Pembicaraan mengenai relasi dakwah dan politik bukanlah hal baru di Muhammadiyah. Bahkan dapat dikatakan bahwa perdebatan ini telah muncul di awal-awal kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Pembuktiannya secara otentik dapat ditelusuri dalam penuturan K.R.H. Hadjid yang sanadnya mutasil kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara eksplisit meneguhkan keyakinan pendiri Muhammadiyah agar persyarikatan ini berkiprah di ranah dakwah, keagamaan, dan kemasyarakatan serta bergerak pada ranah gerakan politik praktis. Kristalisasi paham Muhammadiyah yang menyangkut relasi dakwah dan politik dapat dilacak melalui rumusan-rumusan kita-kita perjuangan yang telah digariskan dalam permusyawaratan persyarikatan. Dalam putusan Tanwir tahun 1967 menjelang Muktamar ke-38 tahun 1968 dinyatakan tentang beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan kepentingannya kita perjuangan Muhammadiyah, yakni kebulatan sikap atau tekad Muhammadiyah untuk menetapkan diri sebagai
gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar di dalam bidang masyarakat. Keputusan Muktamar ke-40. 1. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khitahnya. 2. Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ke-38 menegaskan bahwa 1. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisator dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. 2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hal asasinya dan dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah. Keputusan Tanwir Denpasar 2002. A. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. B. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. C. Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. D. Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. E. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan atau organisasi kemasyarakatan yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi. Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada khitah perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiyah melandasi. Yang ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat. Yang keempat, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan untuk menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban. Yang kelima, Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Yang keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang ketujuh, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing.
Yang kedelapan, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh. Yang kesembilan, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan. Perspektif normatif teologis, sejatinya sikap Muhammadiyah dalam menundukkan domain dakwah dan politik ataupun relasi antar keduanya memiliki pijakan yang tepat dan jelas. Rasulullah SAW menolak tawaran politis bergengsi masyarakat Quraisy dan lebih memilih untuk terus berdakwah secara kultural di tengah-tengah masyarakat Mekah yang kemudian kita kenal sebagai gerakan dakwah Siriyah dan Jariyah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.